Selanjutnya ini soal yang cukup cukup hot sih ya teman-teman karena ini ada di bagian C dan bagian C kan biasanya itu uraian untuk bagian C nomor 2 ini materinya terkait dengan eh, fungsi dua peubah sama. Mungkin aku langsung bahas aja. Eh, dan kalau di sini tuh materi yang berkaitan dengan soal ini tuh terkait nilai maksimum dan minimum dari fungsi dua peubah. Oke, langsung kita bahas aja soalnya. Diketahui suatu pelat logam dengan lebar 60 cm, 60 cm berarti di sini hmm, 60 itu bukan, kalau misal kita lihat dari trapesium yang sebelah kanan, itu nilai 60 itu bukan lebar linear ya, tapi 60 itu lebar dari sini sampai ke sini, terus sampai ke sini. Itu 60 meter, 60 meter. Dan panjang 5 meter akan dibentuk menjadi talang air dengan daya tampung yang maksimum. Ya, bagian A, jika penampang talang berbentuk trapesium sama kaki dengan panjang sisi miring adalah X cm dan salah satu sudut trapesium adalah theta dengan theta lebih dari 0 kurang dari pi per 2, nyatakan luas penampang talang sebagai fungsi dalam X dan theta. Berarti di sini kita diminta untuk menyatakan luas trapesium ini dalam sebagai suatu fungsi dalam X dan theta. Jadi yang dikasih tahu itu lebar dari talangnya dari sini sampai ke sini sampai ke sini itu 60. Misalkan di sini tuh aku tulis aku buat ini jadi panjangnya A lah. Berarti X ditambah 2X plus A sama dengan 60. Berarti A-nya kita dapat 60 dikurangi 2X. Untuk mencari eh, luasnya, berarti kan untuk luas trapesium sendiri itu kan panjang sisi-sisi yang saling sejajar. Misalkan di sini sisi A, terus yang sini aku kasih sisi B, berarti di sini A plus B dikali T per 2. Nilai A-nya kita udah tahu, nilai B-nya masih belum. Berarti kalau kita lihat di sini, nilai B itu, kalau misal kita proyeksikan dulu sisi miring ini, eh, maka di sini tuh yang sisi sebelah sini tuh panjangnya sebesar X cos theta. Terus yang menjadi tinggi dari trapesium itu ketinggian panjangnya X sin theta karena dia di depan sudut theta. Berarti karena di sini kaki-kaki dari trapesiumnya itu sama besar yaitu panjangnya X, berarti di sisi yang sebelah eh, lainnya itu panjangnya juga sama X cos theta untuk yang di bagian samping dari sudutnya. Kan sudutnya di sini. X cos theta untuk yang menjadi tinggi dari trapesium yaitu panjangnya X sin theta. Langsung kita masukkan aja. A-nya itu 60 minus 2X ditambah B-nya. B itu 2X cos theta ditambah 60 minus 2X. Jadi 60 minus 2X itu dari sini sampai ke sini. Panjangnya sama seperti panjang panjang A. Dikali tingginya X sin theta per 2. Kalau kita mau sederhanakan bisa jadinya
L sebagai fungsi dari X dan theta. Di sini yang di dalam kurung jadinya 60 minus 2X plus 2X cos theta. Nah, di sini 60 ditambah 60 jadinya 120 kan. 120 dikurangi minus 2X dikurangi minus 2X. Jadi ya minus 4X. Minus 4X plus 2X cos theta dikali X sin theta per 2. Yang ada di dalam kurung kita bisa bagi dua semuanya. Dapat 60 minus 2X plus X cos theta dikali X sin theta. Itu untuk bagian A. Untuk bagian B, tentukan semua titik kritis dari fungsi pada bagian A. Ini sama seperti kita mencari titik kritis dari suatu fungsi dua peubah, karena di sini luas itu luas permukaan dari talangnya itu memuat dua buah variabel yaitu X sama theta. Jadi bisa dikategorikan sebagai fungsi dua peubah. Kalau mau mencari titik kritis, berarti kita eh, cari dulu titik stasionernya. Titik stasioner itu ketika nilai turunan pertamanya itu sama dengan nol. Jadi di sini kita cari do L per do X dulu. Do L per do X. Di sini do eh jadi di sini kita pakai aturan perkalian aja ya. Jadi di sini sebagai U, ini sebagai V. Ini sebagai U, ini sebagai V. Oh, berarti kita turunkan U dulu terhadap X, yaitu minus 2 plus cos theta dikali X sin, ya dikali X sin theta ditambah 60 minus 2X plus X cos theta dikali sin theta. Terus untuk do L per do theta itu pakai aturan perkalian sama. Tadi kita turunkan dulu U-nya terhadap X, terhadap theta. Kita dapat em, nilainya yaitu X turunan cos itu minus sin. Jadinya minus X sin theta dikali X sin theta ditambah 60 minus 2X plus X cos theta dikali turunan X sin theta terhadap theta. Dapatnya X cos theta. Kalau mau nyari titik stasionernya berarti do L sama do L per do X dan do L per do theta itu bisa sama dengan kan nol. Oke, mungkin aku ambil dari do L per do X-nya dulu. Aku copy. Ini kita sama dengan kan nol. Kita coba selesaikan persamaannya. Minus 2X sin theta plus X plus X bentar. Plus X cos theta sin theta ditambah 60 sin theta minus 2X sin theta ditambah X cos theta sin theta. Karena di sini memuat sin theta semuanya, berarti kita bisa bagi kedua ruas dengan sin theta.
Kita coba tulis ulang persamaannya. Minus 2x plus x cos theta ditambah 60 minus 2x plus x cos theta. Di sini terlihat persamaannya jauh lebih sederhana. Terus kita coba selesaikan ya. Kita coba sederhanakan jadinya minus 4x plus 60 ditambah 2x cos theta sama dengan 0. 2x kita bisa pindahkan minus 4x dengan 60-nya ke ruas kanan. Jadinya 60 minus, maaf kebalik, 4x minus 60. 4x minus 60. Dan dapat dari sini cos tetanya itu sebesar 4x minus 60 per 2x. Setelah itu kita coba substitusikan ini cos theta itu ke dalam persamaan yang kedua. Misalkan di sini persamaan yang pertama, ini persamaan yang kedua. Kita coba substitusikan nilai cos theta yang kita udah dapat dari persamaan pertama ke persamaan yang kedua. Ini memang soalnya memerlukan penyelesaian yang cukup panjang. Jadi aku harap teman-teman bisa lebih teliti dalam pengerjaannya. Karena kalau seandainya kita sudah salah di step bagian awal, otomatis sampai ke bawah kita bakal uh, salah sampai akhir. Jadi aku minta teman-teman buat teliti lagi, terutama ini soal bagian C ya, karena poinnya paling gede, yaitu 8. Jadi usahakan dimaksimalin. Kita coba sederhanakan ya persamaan. Kita coba substitusikan cos theta yang kita udah dapat dari persamaan yang pertama. Tapi sebelum itu kita coba sederhanakan persamaan yang kedua ini. Jadi x sin x kuadrat sin kuadrat theta ditambah 60 x cos theta dikurangi 2x kuadrat cos theta ditambah x kuadrat cos kuadrat theta sama dengan 0. Ya, di sini kita kelompokkan ya antara yang memuat x kuadrat dengan x kuadrat. 60 x cos theta dikurangi mungkin kita kelompokkan berdasarkan sudutnya aja. Maksudnya fungsi sudutnya. Misalkan di sini kan pangkat 2 sin kuadrat theta sama cos kuadrat theta. Kita coba kelompokkan. Plus x kuadrat dalam kurung cos kuadrat theta minus sin kuadrat theta. Coba kita sederhanakan yang sekiranya memuat identitas trigonometri, yaitu di bagian sini. Itu kita bisa ubah jadi uh, 2 cos kuadrat theta minus 1 ya. Karena di sini sin itu bisa kita jadikan 1 minus cos kuadrat theta ya. Kalau seandainya kita selesaikan, jadinya kan nanti itu cos kuadrat theta dikurangi 1 plus cos kuadrat theta. Jadinya cos kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta dapat 2 cos kuadrat theta. Sama dengan 1, 0. Terus di sini kita coba kalikan secara distributif x kuadrat 2x kuadrat cos kuadrat theta 2x kuadrat cos kuadrat theta minus x kuadrat sama dengan 0.
Yang memuat variabel x kuadrat kita coba pindahkan ke ruas kanan. Jadinya 60 x cos theta sama dengan 2x kuadrat cos theta dikurangi 2x kuadrat cos kuadrat theta ditambah x kuadrat. Ini x kuadratnya kita bisa keluarkan. Jadinya 60 x cos theta. Kita coba keluarkan jadinya 2 cos theta dikurangi 2 cos kuadrat theta ditambah 1. Ini bisa dicoret ya. Sisa x di ruas kanan. Coba kita masuk substitusikan nilai eh, cos theta-nya yaitu 4x minus 60. 4x minus 60. Atau kalau mau lebih sederhana lagi itu kita bisa bagi kedua ruas itu dengan cos theta. Jadi ya yang di ruas kiri 60 sama dengan x dalam kurung 2 minus 2 cos theta ditambah 1/cos theta. Kita coba substitusikan nilai cos theta-nya. 60 minus 4x per 4x minus 40. 4x minus 60 per 2x ditambah 1 dibagi cos theta. Berarti kita tinggal balik aja 2 plus 2x per 4x minus 60. Ini bisa dicoret. Terus 60 sama dengan x 2 minus kan x-nya itu kita bisa pindahkan ke ruas kiri. Jadinya 60 per x sama dengan 2 minus 4x minus 60 plus 2x per 4x minus 60. Kita selesaikan sampai benar-benar sederhana. Hmm, dari sini kita dapat persamaan yang lebih sederhana yaitu 60 sama dengan x-nya kita pindah ruas kiri. Jadinya 60 per x sama dengan 2 minus hati-hati di sini itu masih ada variabel x yang ada di bagian penyebutnya. Oke, jadinya 2 minus 4. 2, 2 minus 4 minus 60 per x ditambah ditambah setengah. Enggak. eh, Ditambah 2x per 4x minus 60. Oke. 60 per x di kedua ruas saling meniadakan satu sama lain. Eh, oh ini positif. Ini harusnya positif. Saling menyediakan ya antara di ruas kanan sama di ruas kiri dan kita coba pindahkan ini ke ruas kanan ke ruas kiri jadinya 2
2 sama dengan 2x per 4x minus 60. Kita coba kalikan silang, dapatnya 8x minus 120 sama dengan 2x. Terus di sini 8x 6x dikurangi 120 sama dengan 0. Kita dapat nilai x-nya sama dengan 60. Kalau misalnya nilai x yang kita udah dapat, berarti kita bisa nyari nilai tetanya. Di mana teta tadi itu dari hubungan cos theta sama dengan 4x minus 60 per 2x. Cos theta sama dengan 4 dikali 60 per dikurangi 60 per 120. Berarti di sini, oh maaf, di sini 20. 20 berarti di sini 4 kali 20 itu 80 dikurangi 40. Dikurangi 60 dibagi 40. Jadi dapat 1/2, di mana cos inverse 1/2 itu sama dengan pi per 3. Jadi kita dapat di sini nilai, dia dapat titik kritisnya dari fungsi bagian A itu dengan nilai X-nya itu 20, 20 tetanya pi per 3 titik kritis. Jadi kan sebenarnya titik kritis itu ada 3 ya. Ada titik stasioner, di mana turunan pertamanya itu sama dengan 0. Turunan pertama sama dengan 0. Terus ada titik singular. Titik singular itu titik apa? Titik singular itu titik yang tidak mempunyai turunan. Tidak ada turunan. Biasanya itu ditandakan dengan adanya eh, ditandai dengan adanya grafik yang bentuknya itu lancip. Di, Kalau di fungsi dua puluh itu untuk titik kritis yang berupa titik singular itu tidak akan dipelajari, kita hanya mempelajari titik stasioner sama batas batas domain fungsi atau daerah daerah terdefinisinya suatu fungsi. Terdefinisinya sebuah fungsi. Next ke bagian berikutnya yaitu C. Jika plat tersebut dibentuk sehingga penampang talang berupa setengah lingkaran, tentukan luas penampang talang air tersebut. Bagian C di sini, jika talangnya itu dibentuk uh, sedemikian rupa menjadi setengah lingkaran. Kalau gitu, di sini nilai karena kan tadi lebarnya itu 60, berarti di sini itu keliling dari setengah lingkarannya itu sama dengan 60. Keliling setengah lingkarannya sama dengan 60. Keliling setengah lingkaran itu kan biasanya kalau keliling lingkaran kan 2 pi r, karena di sini cuma setengah dibagi 2, dapatlah nilai pi r-nya, di sini dapat r-nya sama dengan 60/2.
pi. Otomatis kalau mau nyari luas tengah lingkarannya, itu pi r kuadrat dibagi setengah. Pi per 2 dikali r kuadratnya 60 per pi kuadrat. Jadinya pi per 2 dikali 1800. Maaf, 3600 per pi kuadrat. Pi-nya bisa dicoret dan dapat luas tengah lingkarannya yaitu sebesar 1800 per pi. Ini sentimeter persegi. Terus untuk bagian C, bagian D, itu kita disuruh menentukan antara kira-kira bentuk penampang mana yang lebih baik dalam eh, menampung volume air hujan. Berarti kita di sini membandingkan antara volume yang bisa ditampung, volume maksimal yang bisa, volume air maksimal yang bisa ditampung oleh kedua bentuk talang antara trapesium sama setengah lingkaran. Kalau gitu kita bisa bandingkan dari luasnya aja, luas penampangnya aja. Kalau luas yang pertama tadi, kunotasikan jadi L1 itu tadi dapat, berarti kita bisa cari dari sini ya. Kita coba cari. Tadi dapat nilai X-nya itu 20. Kalau nilai tetanya itu pi per 6. Pi per 3. 60 minus 2 dikali 20 ditambah 2 dikali 20 cos pi per 6. Pi per 3 ya. Ditambah 60 minus 2 dikali 20 dikali X-nya itu 20 kali sin sinus pi per 3. Jadi untuk L1-nya ini dapat, ini sisa 20 ditambah cos pi per 3 itu setengah, berarti di sini 20 ditambah 60 kurangi 40 dikali 20 kali setengah akar 3. 4, ini 10. Berarti di sini hmm, untuk X-nya kan 20. Berarti di sini udah betul dapat 20. Terus 2 dikali 20 dikali cos pi per 3. 20 ditambah 60 dikurangi 40 dikali 20 dikali setengah. Oh ya, lupa per 2 ya. Sini per 2. 60 dikali 10 akar 3 per 2. Sama dengan 300 akar 3 cm persegi. Kalau untuk luas yang kedua, dapatnya 1800 per pi cm persegi. Kita coba bandingkan. Jadi kalau kita lihat di kalkulator ya, hmm, nilai akar, nilai pi itu lebih besar dibandingkan nilai
akar 3. Nilai akar 3 itu kurang lebih sebesar 1,73. Sedangkan Pi itu sekitar 3,14 sekian. Kalau seandainya kita asumsikan, kita coba substitusikan aja lah nilainya dengan pembulatan Pi itu 3,14, akar 3 itu sama dengan 1,73. Coba kita kalikan ke luas satu sama luas 2. Kalau di luas satu kita dapat 510 kurang lebih ya. Sini kita pakai hampiran 510 cm persegi untuk luas yang kedua itu kurang lebih 573,25 cm persegi. Dari sini kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwasanya bentuk talang yang setengah lingkaran bisa memuat volume air yang lebih banyak. Dengan begitu, eh, talang yang talang setengah lingkaran lebih baik. Untuk yang ini untuk yang bagian terakhir. Oke. Kalau seandainya dalam perhitungan terdapat kesalahan atau apapun, kalian bisa langsung hubungi aku, Niko, atau teman-teman subdiv matematika yang lain, yaitu Adam sama Dika. Oke, terima kasih teman-teman.